berpijak dari pengalaman. Berapa hari yang lalu ada formasi CPNS, ada ribuan yang tidak lulus administrasi. Sudah administrasi nggak lulus, berarti berikutnya kan nggak boleh. Saya tidak mau itu terjadi pada tenaga non-ASN. Saya nggak mau. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan terakhir untuk memastikan status kepegawaian tenaga non-ASN. Ini kesempatan terakhir. Karena sesuai dengan Undang-Undang ASN, Desember 2024 sudah tidak ada lagi istilah pegawai pemerintah di luar ASN, kecuali ada outsourcing. Oleh karena itu, saya memandang penting untuk bertemu sekaligus menegaskan kembali, mengingatkan kembali, tolong kepada instansi BKPSDM untuk mengawal, mendampingi mulai dari pendaftaran, dan jangan dulu mengupload, mendaftar sebelum didampingi, karena ini adalah by system. Sekali upload salah sudah tidak bisa lagi ditarik. Atas dasar itulah saya menganggap penting, meskipun mungkin di berbagai organisasi perangkat daerah sudah disampaikan, tetapi saya kira tidak detail seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Yang pertama, kepada BKPSDM agar membentuk tim pendampingan bersama Kominfo. Apa tujuannya? Karena tidak semua pegawai non-ASN ini bisa membuat akun email. Saya yakin nggak bisa, tidak semua. Tapi ini penting, prasyarat utama. Karena kemarin untuk pengadaan CPNS, administrasi sudah ribuan. Saya juga kepala BKD provinsi, ribuan yang lalu. Karena apa? Karena bikin akun sendiri. Dan surat cinta dulu biasa berdua, yakin bikin akun. Oleh karena itu, tolong kepada BKPSDM untuk mendampingi mereka pada saat mendaftar. Setuju ya? Ini demi Bapak Ibu. Saya terus terang mengupayakan ini bukan karena Bapak Ibu, bukan saya pejabat kepala daerah, tapi saya merasakan karena saya kepala BKD provinsi. Status Bapak kan tidak menentu apabila Bapak pegawai non-ASN. Tapi sekarang dengan formasi seperti ini, kita upayakan untuk semaksimal mungkin membantu tenaga non-ASN. Tolong manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ini. Yang pertama, untuk pendaftaran dulu, itu adalah mulai dari tanggal 1 sampai 20 Oktober. Berkenaan dengan itu, tolong semua dokumen-dokumen yang diperlukan yang asli, KTP, biar sama namanya dengan ijazah. Tolong yang asli, jangan nanti coba-coba fotokopi di scan, pasti ditolak. Karena pendaftarannya tanggal 1 sampai 20 Oktober, tolong persiapkan dengan baik kepada kepala perangkat daerah. Apabila ada tenaga kontrak yang menyiapkan itu demi status mereka, lebih baik kasih dulu dia menyiapkan dokumen itu dibandingkan di lubang mengenai April.
ijazah, oh tolong nggak ini fotokopi nih, fotokopi dulu yang lainnya. Kalau misalnya kalau kepala OPD nyuruh fotokopi, kepala OPD fotokopi seperti itu. Yang kedua, pelaksanaan seleksi 2 sampai 19 Desember. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember tahun ini. Oleh karena itu yang perlu dicatat dan dipersiapkan adalah yang pertama, permasalahan yang sering muncul. Satu, identitas pelamar di KTP ini kadang-kadang yang sering tidak sama dengan ijazah. Tolonglah nyocokkan Pak. KTP pasti punya kan? Ijazah pasti punya. Bapak Ibu sekalian, untuk Mitrai, meskipun secara aturan dimungkinkan menggunakan e-matri, jangan menggunakan itu, karena ribuan seluruh Indonesia nanti Polri nggak bisa mengakses. CPNS kemarin itu salah satunya. Yang kedua, banyak juga yang nggak paham kalau pakai e-matri harus tanda tangan dulu, scan baru tempel begitu. Tapi pada saat kita membeli materai itu nggak ada, karena dimungkinkan kita menggunakan materai fisik ya Pak Heri, pakai fisik saja, tetapi tanda tangannya biar kena materai ini. Yang ketiga, surat lamaran tidak sesuai dengan jabatan dan lokasi formasi. Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuat formasi sampai mengusulkan ke Menpan, sampai keluar formasi. Demi siapa? Demi Bapak Ibu semuanya ini. Coba cek kabupaten yang lain, Bangli hanya 27 Pak. Bangli 27. Di daerah lain provinsi saya kepala BKD hanya 50% dari tenaga non SSA. Setelah itu fotokopi tidak formal. Tolong jangan menggunakan baju kaos putih. Tidak boleh menggunakan kaitan dengan politik-politik. Saya birokrasi. Jadi pilih milu dari tim sukses, satu mau diarahkan atau kita lulus P3K, itu aja. Mana yang dipilih? Orang biarnya dari bupati yang penting P3K kan gitu. Itu aja. Yang kelima, ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, karena ini sudah, maksud saya begini, misalnya ada, kalau dinas perkintan sudah ini, tolong Bapak lamarnya di sana, jangan OPD yang lain lamar di dinas perkintan, karena di sana ada nilai optimalisasi, nilai tertinggi. Yang ada formasi dulu di perkintan, orang perkintan yang melamar berarti kan lulus, dibandingkan orang yang lain ngerebut di sana. Nanti di sini kosong, di sini ada yang lulus. Kadang-kadang hanya melampirkan ijazah dan transkrip nilai yang tidak asli. Tolong yang semuanya asli. Tolong semuanya asli. Setelah itu tanggal yang tercantum pada setiap dokumen tidak pada masa pendaftaran. Kadang-kadang sekarang kita mendaftar ini kan tanggal 1 sampai 20, ya ngai lamaran tanggal 2 April 2024 ya ini. Jangan, pada masa 1-20. Nanti sebelum upload nanti diperiksa dulu, tolong istilah Balinya tongosin, tongosin nih tim-tim yang di luar. Benar Pak, oke. Kamu begitu ada upload. Nah ini yang upload Bapak lah, didampingi oleh Bapak. Itu mengguiding ini, jangan sampai salah itu. Kalau sudah lulus administrasi, ya masalah lulus P3K nanti itu urusan saya. Kalau ada yang mengiming-imingi pakai uang, jangan mau ya. Setuju ya? Jangan mau, laporkan pada saya, pasti. Kalau itu pegawai pasti saya usulkan dipecat. Kalau ada yang coba-coba mau nabian dulungin, kayak ini dulungin aja, yang ngerti lah. Saya ada gitu-gituan. Orang-orang belakang belak-belakan aja Pak. Jika menggunakan meterai tempel,
tanda tangan wajib mengenai meterai, wajib mengenai meterai, tidak melampirkan scan asli. Ini kadang-kadang di sini kesalahan. Oleh karena itu sekarang habis ini saya meminta kepada BKPSDM dibantu lebih baik dijadwalkan. Kan Bapak ada 12 ya, 12 itu kawang lembur gede Pak. Itu demi mereka semua, demi mereka semua. Saya minta laporan setiap 2 hari sekali. Jangan sampai saya tidak mau tenaga non ASN ini dikorbankan dari peluang emas sekarang ini. Saya tidak mau dari kesalahannya. Terus terang saya nggak mau. Karena kalau ini tidak kita manfaatkan, habis 2024 lewat, tidak terwujud itu barang. Oleh karena itu, tolong sekarang pada suasana Hari Raya Galungan sangat bagus untuk kita senantiasa berdoa agar apa yang menjadi tujuan keinginan kita bisa terwujud. Napi saja yang diharapkan mudah-mudahan kedagingan sama. Dan seleksi P3K di Kabupaten Buleleng semuanya berjalan lancar dan semuanya berhasil. Seperti itu. Tolong semuanya berkomitmen, kita bersumpah berjanji bantu mereka sampai tuntas untuk tenaga ASN. Bantu sampai tuntas ya. Oleh karena itu saya minta laporan. Tenaga kontrak luar biasa. Buleleng luar biasa. Oke, itu semua Pak. Eri, masuk aduan, masuk. Karena ini prioritas kedua.